pemegang utama saham, rakyat memiliki kekuasaan yang begitu besar. Rakyat kan hidup terus, Bung. Pemimpin boleh mati, pemimpin boleh datang, tapi dia harus pergi. Rakyat tidak pergi kemana-mana. Rakyat, ya karena rakyat itu pemilik sah republik ini, pemilik sah kedaulatan bangsa. Menyimpang, Bung. Presidennya menyimpang, menterinya lebih menyimpang. Dan supaya kelihatan itu ada loyalitas, menterinya menyimpangnya lebih jauh lagi. Tapi Bung, kalau pada tingkat nasional ini ada yang namanya huru-hara. Dan bau-bau huru-hara itu agak dekat. Hak angket itu penting sekarang ini untuk kebutuhan politik, tapi sebenarnya mari kita berpikir lebih fundamental. Rakyat yang marah itu lebih besar daripada hak angket. Salam, Bung. Salam, terima kasih atas perhatian Anda sekalian, menemani saya di studio baru. Bukan, studionya tidak baru. Bagi saya baru karena saya hadir di sini sekarang sebagai kontributor yang memberikan suara. Ya, suara mengajak Anda sekalian memahami. Kita bersama-sama memahami realitas kebangsaan ini, Bung. Ini adalah tuntutan rakyat. Tuntutan rakyat tidak bisa dilakukan oleh rakyat sendiri, melainkan meminta wakil rakyat bertindak. Nah, itu tentang hak angket. Bung, hak angket kita sudah bicarakan. Itu Pak Jokowi menempuh berbagai langkah supaya hak angket itu tidak ada. Presiden menempuh berbagai cara menghimpun kekuatan-kekuatan partai politik supaya berada dalam barisannya. Sehingga kalau ada tuntutan mengenai hak angket itu bisa ditepis. Untuk sekedar memberi kepuasan pada keinginan publik untuk menemukan gambaran tentang kebenaran pemilu, tentang di mana persoalan-persoalan yang tersembunyi, penyimpangan-penyimpangan, kebohongan-kebohongan yang begitu sistematik itu. Rakyat bolehlah ngomongkan. Rakyat diberi izin memikirkan mengenai hak angket itu, tapi kira-kira Presiden Jokowi sudah punyalah itu cara mematahkannya. Mematahkannya ya adalah anggota DPR diajak berkomplot. Bolehlah mereka rapat-rapat awal menandakan bahwa hak angket itu sudah disuarakan, sudah mendapat dukungan, sudah bisa dijalankan, tapi nanti keputusannya bisa saja hak angket itu hanyalah untuk memberi rakyat sejenis gula. Gula-gula bukan gula ya, gula-gula pemanis. Dan Jokowi akan bilang demokratis. Saya memimpin republik ini dengan demokratis. Ketika sebelum hak angket dibunyikan, sebelum hak angket diagendakan, disuarakan sebagai suara rakyat, tapi itu bukan rakyat yang akan berbicara, itu melalui sistem perwakilan parlemen. Yaitu barang yang ruwet, Bung. Hak angket hanyalah hak untuk memperoleh klarifikasi tentang persoalan yang dibicarakan, tentang persoalan yang sekarang ini menjadi ruwet sebagai persoalan nasional. Ya ruwetlah, ada pemilu macam begini. Itu tidak terjadi dalam pemilu sebelumnya. Sebelumnya lebih rapi. Nah, hak angket ingin memperoleh gambaran tentang itu, dan itu pun bisa akan tidak terselenggara adanya hak angket.
Jokowi Bung, Anda mesti tahu. Wah, suara kampus, suara Civitas Akademika dari macam-macam kayak gitu. Apa itu artinya Bung, suara Civitas itu? Itu suara rakyat lah. Bagian elit dari rakyat, tapi itu suara rakyat. Dan apa Jokowi bilangnya Bung? Silahkan rakyat bersuara. Mengesankan Jokowi seorang demokrat. Mengesankan Jokowi seorang demokrat tulen. Ya kalau rakyat mau bersuara, ya silahkan. Tapi apakah itu ungkapan politik yang menjadi barang lahiriah dan diikuti oleh ketulusan politik yang lain? Politik mungkin tidak usah tulus-tulusan, Bung. Politik itu dasarnya tipu menipu pun jadi. Jadi kalau dia ngomong begitu dan intinya tidak begitu, intinya membuat orang, Bung, siapa yang percaya pada omongannya bahwa dia demokratis, bahwa dia seorang demokrat, siapa yang percaya? Ya enggak perlu percaya, enggak ada yang bisa dipercaya. Tandanya apa? Begitu banyak tanda Jokowi melawan itu. Dia suruhan polisi datang ke kampus supaya kampus membuat sejarah tentang Jokowi, dinyatakan dalam video dan disiarkan kemana-mana. Di sana ada kampus-kampus yang marah, ada kampus yang memuja-muja Jokowi. Ya sebenarnya kampus yang memuja itu karena tertipu, tidak tahu kepentingannya apa, tapi begitu. Nah itu kan ketulusan, Bung. Dari mana ketulusan politik? Ketulusan politik itu tidak harus didasarkan pada sumpah mati gue mengatakan ini artinya begini. Tidak harus macam itu, tapi ketulusan itu ada corak empati. Corak empati. Oh, empati apa? Kepada rakyat. Empati kerakyatan, empati seorang pemimpin kepada kurang banyak yang dipimpinnya dan dekat, Bung. Tunjukkan, Bung, keterbukaan jiwa itu ada. Yang kedua, itu tanda pertama tadi itu ada memanipulasi kampus persis supaya persis seperti zaman Orde Baru lah, orang memuja-muja barang yang tidak ada, mengagung-agungkan barang yang tidak agung. Nah itu kan bohong-bohong, orang istana sendiri. Wow, jangan lupa orang istana ini kantorannya presiden. Wah, pemimpin kantoran itu, wah itu menolak. Wah, orang yang lulusan Gajah Mada memberi perlawanan terhadap suara-suara Gajah Mada, yuk hancurlah, diganyanglah si Ari itu. Ari, bukan Ari. Ari diganyang oleh orang kampusnya sendiri. Lalu tampillah pemimpinnya, saya pelindungnya Jokowi, orang jangan main-main. Siapa yang main-main dalam urusan politik seserius ini, Pak Muldoko? Anda melarang orang ngomong, Anda melarang orang menyampaikan aspirasi politiknya, padahal itu rakyat kita. Kita tahu dalil-dalilnya, rakyat punya aspirasi politik, sekedar aspirasi itu disampaikan, ya, Pak Presiden bisa basa-basi menerima, tapi itu pun tidak boleh. Mereka dituduh memiliki kepentingan politik, mereka dituduh bersuara demi suatu paslon tertentu. Woi, Masya Allah. Masya Allah, Bung, Masya Allah, betul-betul lah itu. Kalau cara berpikir pemimpin dan orang di sekitar pemimpin sentralnya begitu, ya kapan pemimpin sentral itu akan menjadi jujur? Kalau kiri kanannya memberi fasilitas, menyimpang, memberi fasilitas untuk tidak jujur,
dan ketidakjujuran dibela, seolah-olah itu mati-matian, Bung. Apakah artinya itu hipokrisi dalam dunia politik? Hipokrisi anak buah kepada atasan, kepentingannya bisa menyenangkan, sekedar menyenangkan atasan untuk memberi bukti saya ini bekerja. Ya. Komitmen saya bekerja, porsi saya bekerja, pekerjanya ini. Bisa juga itu sebuah penjilatan, ya biasa, Bung, dalam dunia politik orang itu menjilat, itu biasa. Ya ada kawan menjilat kawan, tapi kayak ini bawahan menjilat atasan, itu ya itu yang terjadi dalam dunia politik. Dan kalau kemudian hal-hal macam itu yang ditampilkan, Bung, merebaknya kemarahan rakyat pada umumnya. Sudah dibilang pada umumnya rakyat marah jauh lebih penting dari kenyataan tentang ruwetnya hak angket, Bung. Rakyat marah itu sudah, itu pemegang saham utama republik ini miliknya rakyat, pemegang utamanya rakyat, pemegang utama saham rakyat memiliki kekuasaan yang begitu besar. Rakyat kan hidup terus, Bung. Pemimpin boleh mati, pemimpin boleh datang, tapi dia harus pergi. Rakyat tidak pergi kemana-mana. Rakyat, ya karena rakyat itu pemilik sah republik ini, pemilik sah kedaulatan bangsa. Enggak bisa. Rakyat mau dibungkam oleh cara-cara bukan persuasif, tapi cara-cara opresif, menindas, menekan. Mau dibungkam dengan cara itu? Tidak. Ya ada yang diam, mau dibungkam itu ada yang terbungkam, tapi rakyat tidak pernah bisa terbungkam, rakyat tidak pernah bisa dimanipulasi. Rakyat itu rakyat, Bung. Rakyat itu hidup terus, rakyat tidak mati, rakyat tidak bisa dibungkam, rakyat tidak bisa dibodohi. Karena lapis-lapis yang begitu banyak dalam kehidupan, dalam struktur masyarakat kita, rakyat itu beda-beda. Yang melek politik, yang lebih melek daripada pemimpin, dan banyak yang namanya rakyat, warga masyarakat yang lebih cerdas dari menteri-menteri. Nah, cek mari, selain orang istana tadi, ya menteri-menterinya Presiden Jokowi, ya penjilat, Bung. Ada yang menjilat berlebihan, ini bansos Pak Jokowi, ini bansos Pak Jokowi. Menyimpang, Bung. Presidennya menyimpang, menterinya lebih menyimpang. Dan supaya kelihatan itu ada loyalitas, menterinya menyimpangnya lebih jauh lagi. Tapi, Bung, kalau pada tingkat nasional ini ada yang namanya huru-hara. Dan bau-bau huru-hara itu agak dekat. Saya sudah mengatakan ini lebih dari 2 kali. Tapi saya ingin katakan, supaya rakyat mendengar apa yang kita katakan. Rakyat share bersama kita, share tentang kesamaan cara pandang politik. Ya begitu, Bung. Begitu kira-kira. Hak angket itu penting sekarang ini untuk kebutuhan politik, tapi sebenarnya mari kita berpikir lebih fundamental. Rakyat yang marah itu lebih besar daripada hak angket. Rakyat sudah marah, itu 2-3 kali lebih penting dari hak angket. Begitu, Bung. Saya kira inilah suara Kang Sobari di kanal baru, kanal anak bangsa.